kali ini tuh gue bakal apa ya, mau bikin konten ya seperti vlog-vlog baper-baper terus kayak nongkrong gitu. Dan sekarang tuh orang spesial cuy, orang spesialnya tadi tuh selebgram ya. Jadi kita pengen ngajakin salah satu selebgram yaitu di kota aku ya kan, di Pamekasan. Jadi aku pengen ngajak salah satu selebgram cewek yang emang bener-bener fashionnya bagus dan dia juga pecinta fit gitu. Anjas itu mah cewek-cewek mahal cuy gitu. Jadi aku pengen ngajakin dia untuk nongkrong dan baper-baper dikit lah, kita selipin. Tapi nanti di apa, di videonya nanti gue mau ada beberapa pertanyaan ya kan, dari anak-anak, komentar-komentar aku, komentar-komentarnya dia mungkin gimana sih pengen jadi kayak selebgram atau apalah gitu. Cuman nanti aku bakal ngasih beberapa jawaban gimana sih enak dan dukanya jadi selebgram gitu. Kalau gua mah bukan selebgram cuy, gua mah apa, orang apa gitu. Bikin terus ya vlog kita kali ini. Udah siap-siap, gua mau berangkat cuy, mau apa, ketemu dia gitu. Aduh, gua malu men, malunya tadi tuh kayak segan gitu, dia soalnya selebgram gitu. Oke, pokoknya ikutin terus vlognya, oke. Anjas, aku udah mau jemput dia, katanya dia udah siap. Aku bakal jemput dia ke rumahnya sih, terus kita bakal ke kafe di Pamekasan. Pokoknya ikutin terus aja sih kayak apa sih berjalannya gitu. Jadi sekarang gua udah sama dia. Halo, kenalin dulu lah. Aku banyak kelihatan. Nggak apa-apa. Kita nggak sendirian di sini tuh, banyak tuh. Tuh aku sama Mbak, sama tante itu. Nggak apa-apa lah, kita udah ketemu sama dia. Jadi kita menuju kafenya, oke? Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia. Sekarang udah nyampe di kafenya dan di sini tuh enak banget ya kan. Dan aku juga udah sama dia. Pada nggak tahu siapa aku. Nggak tahu ya? Oke deh. Jadi dia tuh temen aku dari dulu sih, dari SMA ya kan, dari zaman SMA. Cuman baru ketemu gitu. Bukan nggak mau ketemu sih, cuman lagi pada sama-sama sibuk gitu. Kita sibuk, dia sibuk, aku juga sibuk gitu. Dan aku merencanakan untuk bikin konten sama dia. Soalnya ada beberapa DM kan, DM ke aku masuk, Kak itu dong collab sama FN Paramita. Aduh gimana ya, maksudnya aku ngajaknya gimana gitu. Jadi aduh ya udahlah, semalam aku chat dia, akhirnya aku dapat waktunya dia, soalnya dia sibuk banget cuy gitu. Ingin bertemu dengan dia, maksudnya udah rencana dari kemarin-kemarin bikin konten bareng sama dia. Tapi baru sempat sekarang Sih, soalnya kan aku di Jakarta nih, dan dia di sini di Madura ya kan. Jadi aku ada beberapa pertanyaan, Neng. Aku manggil Neng aja, soalnya dia temen lama aku sih, cuman nggak tahu ya sekarang aja gitu. Kita waktu bertemu kembali beberapa tahun, dari 2017, 2018, 2019, 2020. Anjir 4 tahun dong. 4 tahun men, gua udah. Dan itu emang jarang banget ketemu gara-gara punya kesibukan. Nah, itu dia, bukan nggak berteman lagi, cuman kita sibuk, gua sibuk, dia sibuk gitu. Makanya kan aku emang pengen banget, masihkah Mita itu seperti yang dulu gitu? Apa udah berubah gitu? Kalau dari cantik sekarang udah cantik men gitu, udah makin cantik dia gitu. Tetap buluk.
Enggak, jadi aku di sini tuh Neng mau nanya beberapa pertanyaan yang dimana untuk menginspirasi orang di luar, anak-anak di luar yang ingin menjadi seperti kita lah, seperti kamu maksudnya, bukan aku juga, enggak seperti Kita kamu. dong. Iya ya udah ya. Ya udah. Jadi pertanyaan pertama itu gimana sih itu awal kamu jadi influencer, jadi selebgram lah bahasa kasarnya ya kan, bahasa abstraknya itu. Awal mulanya kamu itu gimana dulu? Sebenarnya sampai sekarang sih Mita belum ngerasa jadi selebgram ya bang. Sama. Cuman karena mungkin sebutannya orang-orang karena orang-orang. followersnya kita itu aja. Cuman kalau misalkan kalian punya kemauan kayak apa ya, kayak kalian punya, anggap nih sekarang kan lagi boomingnya TikTok nih. TikTok ya. Ya udah Kalian ikutin berkarya aja di ya, situ. bener-bener. Yang pasti yang tentunya karyanya harus yang bikin Bagus, orang menarik lah, juga tertarik gitu. Dulu juga lagi boomingnya kan di TikTok tuh. Ya. Jadi Oh, followers tinggi iya. gara-gara TikTok. Naiknya ya di TikTok berarti ya, oke. Tapi kan itu Neng, kadang ya setiap orang itu aku nggak mau jadi, nggak bisa tadi karena mungkin dia ngerasa kurang cakep atau kurang cantik. Sebenarnya itu bukan alasan. Enggak ya. sih. Enggak Sebenarnya alasan, cuy, cantik atau ganteng itu bukan tolak ukur buat jadi bener. kayak kita. Anggaplah influencer ya kan. Hmm. Kayak apapun kamu, kalau kamu punya kreativitas, punya kemauan, Nah. atau apa Ya ya, bakat lah. keinginannya tinggi, bisa sebenarnya cuy. bisa. Aku aja nggak ada niatan tadi menjadi, ya kata lu tadi, jadi selebgram ya, nggak ada niatan, cuman ya itu tadi aku ngikutin zaman TikTok, ya udah main TikTok gitu. Meskipun dari sekeliling kita ada yang ngomong itu alay lah Emang. dulu lah, itu emang cobaannya cuy buat kita gitu. Kita mau ke tahap kayak gitu pun masih ada yang ngehujat, banyak masih. cobaan Dan itu gitu. pasti sih sebenarnya. Nah makanya kan kalau aku dulu pribadi, aku dulu naiknya di Instagram itu ya karena TikTok cuy, jujur aku karena TikTok. Nah di situ aku kayak ngerasa kok banyak yang suka gitu main TikTok, ya emang alay banget. Cuman kalau udah tahu duitnya, nggak ada alay-alaynya cuy. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Iya bener. Apa itu plus minusnya? Plusnya itu ya kita bisa dikenal banyak orang, Nah itu berkarya, dan berkarya. yang pasti dibayar. Nah Kebanyakan yang masuk ke DM aku itu ya pastinya yang masuk ke DM-nya abang juga. Emang iya main TikTok dibayar? Belum Belum tahu sih tahu sebenarnya. ya. Belum tahu ya kalian. Kalau apalagi kalian ya, aku sendiri aja nggak percaya dulu nggak percaya, soalnya masa sih dibayar ya kan. Nah setelah aku jalanin, setelah aku coba, ternyata bener dibayar. Dan itu pun kayak apa ya, manajemennya tuh emang bener-bener resmi. iya, Jadi kita harus tanda tangan kontrak, Tanda tangan ada kontrak, perjanjian, iya, perjanjian. dan sebagainya. Itu bener-bener resmi dan bukan kayak manajemen abal-abal, enggak. Ya nggak asal bikin aja, nggak asal bikin, ada aturannya lah bahasanya. Jadi kita dulu itu ada manajemen lah sama dia. Kebetulan aku juga satu manajemen sama Mita. Di situ kayak anak-anak influencer Madura lah bahasanya. Terus ada yang dari Jawa, dari Surabaya, Sidoarjo juga. Di situ kita kenal, ngumpul, kita apa sih namanya? Kolaborasi, sorry. Apa ngomongnya kaku kalau deket orang cantik cuy gitu. Bacot. Jadi itu plusnya. Minusnya Apa tuh? dikatain alay. Nah itu mah pasti Kedua, udah enggak bisa dibilang apa ya, kalau udah tinggi kayak sekarang sombong. sombong. Sebenarnya kalau menurut aku sih Neng, bukan sombong sih. Kita ya kali kita balas yang semuanya itu berjibu-jibu DM yang masuk ke kita. Dan nggak cuman punya kalian aja. Nah, gitu. jadi kalian tuh harus mikir yang positif gitu. Jangan Kamita sombong, kau sombong. Bukan sombong itu karena ya kali kita balas dianggap penting gitu lagi ngapain ya ilah kita maunya kita balas. Nah, maunya kita balas. Cuman kalau kita nggak mau ya udah gitu. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan buat dia ya, nerusin yang tadi soalnya udah malam gitu, jadi kita pindah tempat gitu. Pasti ada hal positif lah setelah kamu jadi selebgram, setelah kamu jadi public figure, influencer ya kan.
apa sih itu perubahan positifnya yang pertama? Kalau perubahan positifnya sih yang dari awalnya kita diremehkan, Nah, diremehkan. Terus kayak contohnya nih, apa sih main TikTok, Main kayak TikTok, gitu, alay banget. dapetnya apa sih, alay banget, sumpah. nah ya benar-benar. Gitu begitu kan. Tapi sekarang ngerasanya nih kalau keluar dari rumah itu wajib rapi, karena Kita tuh udah dikenal banyak orang yang keluar pertama. rumah kelihatan buluk aja. Aduh, jangan men, jadi jangan. omongan. Iya benar-benar. Karena kita itu harus menjaga image gitu. Kita image-nya apa yang pertama? itu gitu. plusnya. Kita kayak ya lebih dikenal orang. Kenal banyak orang yang pernah itu Terus pasti. nggak diremehkan Nah. juga. Dan yang paling nguntungin, Yang paling berharga ya. yang paling apa nguntungin tuh? aku sampai jadi sekarang itu udah nggak apa ya istilahnya, nggak ngebikin beban buat orang tua. Orang keluarga ya. Karena Jadi kita bener-bener kerjanya di situ. Ya, jadi Nah, kalau jadi benar-benar. influencer itu ya kerjanya di situ, dan gimana caranya kita harus lebih tinggi Iya, benar. dari yang lain. Jadi lebih jelasnya itu kita bisa mempunyai penghasilan dari Instagram, dari HP lah bahasanya. Kata orang-orang kan banyak tuh Neng, masa sih dari TikTok dapat duit gini-gini? Dapat men, itu dapat. Yang penting kalian naik followersnya banyak. Nanti dari pihak TikToknya itu Jadi email mereka sendiri yang yang ngubungin. minta gitu, yang minta buat mainin aplikasi tersebut. Nanti kita kayak dikasih dolar dulu, baru di situ kita udah bisa narik ke rupiah di situ. Dan sekarang kan kalau aplikasi yang lebih mirip kayak TikTok itu nggak cuman TikTok kan, ada Likee. Nah, ada Likee. Terus ada kayak Bigo. Nah, banyak lah. Itu sebenarnya menurut Mita sih Bang ya. Anak-anak muda sekarang kan kebanyakan HP nih. Jadi mainin gadget lah ya. Kayak yang paling pertama yang nggak bisa lepas dari anak muda sekarang tuh HP. HP yang pertama. Ayo Cuman kalau dimanfaatin aku, gitu ya loh. benar-benar. Dimanfaatin. Gak cuman kalian pegang HP nggak cuman jangan bisa main-main main doang game gitu. ataupun cuman ya Instagraman nggak jelas. Iya benar. Ya apa? Cari kerjaan itu dicari. Jangan cuma nunggu bola aja, kejar. Kejar bola. Nah, ketika kita bisa mengejar, kenapa kita masih mau menunggu? Nah, kayak gitu bahasanya. Gitu. Sebenarnya kalau kayak sekarang itu kerjaan di media sosial itu gampang banget sebenarnya sih Bang. Banget, ya. Kayak Bigo kan. Kalau Bigo kan maaf nih kan nyebut merek. Iya, nggak apa-apa. Kayak Bigo. Bigo itu sekarang kayak live aja ada target jamnya. Iya, terus jamnya. Ada target bins atau dan segala macam pendapatan itu. bisnya. Itu kan kalau kalian cuman pegang HP live biasa, nggak dapet apa-apa dari Instagram. Malah ngerugiin sendiri kalau menurut gua. Yang ngerugiin kota yang pertama gitu. Karena ayolah jadi anak muda yang benar-benar pinter untuk mengakses zamannya sekarang. Zamannya gadget gitu. Ya udah kita manfaatin itu, kita manfaatin followers kita, terus kita manfaatin apa yang terjadi di masa-masa sekarang, misal kayak kemarin TikTok ya kan, ya udahlah kita berkarya aja lah kayak gitu. Kayak terus tuh banyak banget Bang yang DM kita tuh kayak gini. Sekarang sombongnya. Iya itu pasti pasti susah. tuh susah buat minta fallback aja susah. Iya, Terus benar. kayak kebanyakan kan orang Madura sekarang diminta fallback di TikTok susah ya, padahal udah checklist biru. Iya. Sebenarnya gimana? Kalau dulu. Gak apa-apa. Karena kita saking semangatnya pengen menginspirasi setiap orang nih gitu bahasanya. Menurut kita dulu. Kalau Mita sendiri, Mita pribadi, checklist biru itu menurut Mita ya bukan terlalu pengaruh lah ya. Bukan maunya Mita mau sombong enggak, cuman jujur DM kayak pesan di TikTok itu banyak banget cuy, apalagi dan, anak kecil cuy. Kadang kan nama tuh nggak ada, terus foto juga nggak ada. Dari mana Mita taunya kalau itu teman Mita, Iya, saudara bener. Mita atau teman lama istilahnya. Bener. Terus Susah langsung juga. dibilang sombong gitu ya kan. Cuman gara-gara gak di fallback di TikTok sombong cuy. Kalian jangan
apa ya, menyimpulkan seperti itu ya, mungkin Mita nggak inget, terus takut orang yang emang bener nggak dia kenal. Sama halnya kayak gini Mit, aku aja sih, aku sebagai cowok otomatis kalau cowok kayak sombong itu kayak itu banget. Mungkin cewek masih ada mal-malnya, cuek lah gitu, bukan sombong, cuek ya gitu. Kalau cowok itu kayak lebih ke sombong, misal kalau gua cuek itu lebih dinilai sombong sama orang lain. Tapi kalau menurut aku pribadi sih gini, gimana aku nggak mau cuek, gimana aku nggak mau dibilang sombong kalau aku tuh emang yang pertama, kalau aku nggak kenal aku nggak nyapa, itu yang pertama. Terus yang kedua, meskipun aku udah kenal, kalau kita nggak berhadapan gini nih ketemunya nih, aku tuh nggak bakal nyapa juga. Soalnya aku pernah kejadian gini Neng, aku pernah ke satu kafe ya kan, aku kayak jalan lewat gitu, terus aku kayak kenal dia, hey, terus dia kayak nggak ngerespon, padahal aku udah nyapa, iya anjing, itu sakit banget cuy, sakit hati banget, apa ya bahasanya, kecewa gitu. Jadi makanya, sekarang tuh kalau kita istilahnya kalau kita keluar tuh yang mau nyapa takut nggak disapa balik, itu dia gitu, nggak nyapa jadi salahnya. Jadi emang nggak ada Dibilang benernya sombong. gitu, nggak ada benernya itu. Jadi sebenarnya buat teman-teman nggak sombong kita, Iya, kita nggak ada bukan niatan sombong. Aduh, cuy. kita mah apa adanya cuy, Kadang sumpah. pertama kita lupa. Lupa. Kedua, Yang kalau kedua. aku sendiri, aku pribadi minus bang. Aku emang kalau nggak ketemu di dekatnya orang itu, aku minus. Nggak iya, bisa, nggak ngeliat jelas. Iya, iya, Terus Bang. yang ketiga, bukan kita nggak mau nyapa, takut nggak disapa balik. Nah, ya seperti apa yang aku bilang barusan kan, takut kecewa cuy. Kita udah nyapa dia, cuman dia kayak nggak ngebales kita gitu. Makanya kan ya udahlah, kalau udah ketemu say hi aja gitu. Kita mah kalau kalian nyapa kita pasti kita sapa balik, men. Nggak mungkin cuy, nggak mungkin kita nggak sapa. Misal hey gitu aja gitu. Sekarang tadi kan udah plusnya ya bang ya. Minusnya Positif. itu, Sekarang negatifnya. minusnya itu kita kalau jadi influencer itu harus kayak kalau misalkan nih dari TikTok kita kan udah kayak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Ada kontrak, terus kita harus bikin video itu, mau nggak mau gimana caranya kita ngakalin, harus bisa Harus bikin kreatif video. ya, harus nggak kreatif, ada cuy. malu, nggak ada cuy, kalau malunya udah nggak ngeliat, ada ya. kalau udah ngeliat gaji nggak ada Aduh, malu. jangan itu nanti bikin Nggak ada orang malu. tambah ini gitu. Kalau minta di TikTok ataupun di like ataupun di Instagram foto endorse dan Ya. sebagainya tuh wajib sebenarnya Wajib apa tuh? pakai make Oh ya, itu Nah, mah harus Neng, cewek make up cuy. kan. Itu kan udah jadi kelebihannya Mita. Mm-mm. Terus banyak banget tuh yang Ya, bilang nggak minta aja sih kalau menurut aku mah, banyak men, hampir semua cewek cuy. Hampir semua cewek. dan kebanyakan bilang coba deh sekali-kali foto nggak pakai make up. Ya kali pertama di endorse bareng sama Apa? orang. Iya, kita tuh menjual Fotoin brand bareng kita. orang. Nah, Terus aku belusukan pakai daster, aduh men. kan gak lucu. Mikir boy, Mas, Netizen Mbak, kadang mikir gitu. gitu. Netizen Sebenarnya kadang begitu. nah ya. Nyari salahnya orang, nyari minusnya benar, orang. Ya itu sih apa ya, mungkin negatifnya yang kita dapat kayak gitu. Hujatan di mana? Aduh, apalagi itu Neng. Tapi ya gimana caranya kita nyikapin? Mm-mm. Oh, Benar. pohon yang tinggi, anginnya makin kencang gitu, sama halnya pohon gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kita nih kayak di endorse dari salah satu brand ya kan, Kak Mita atau Kak Ong, ini dong promosikan produk kita, misal produk si A. Nah, si produknya udah berani bayar mahal sama kita. Ya kali men, kita pakai kaos doang cuy, ya kali kita nggak mandi cuy, ya kali kayak gitu. Makanya kan ya udahlah, kita menjual apprehensi ngejual, kita yang pertama, terus menjual bikin orang menarik. Apa sih yang apa sih menariknya kita tuh apa? nah itu gitu loh. dia. Kan orang juga nggak mungkin endorse kalau kita nggak menarik, benar, udah benar. gitu aja. Kesel. Ya karena apa ya men, itu Neng, komentar dikit aja bikin sakit hati Pedes ya. Ampun, Sebenarnya udah. gini, kalau misalkan kalian nanti ya siapa tahu ada yang juga sama-sama jadi influencer Nah, kan. ya benar. Kalau ada komenan kayak gitu, udah skip aja. Cuy, skip, men. nggak usah didengerin. Bener. Kalau kalian pernah sih dulu bang, udah apa lagi tingginya di TikTok kan, followers juga lagi naik kan. Makin kenceng itu biasanya cuy, hujatan. Banyak kan. Fallback dong, gini dong, ya gitu bener. dong. Pernah ngerasa down banget gara-gara Dikatain. dikatain. Dan yang paling Udah aku ingat sering, sampai sekarang,
Apa Jadi tuh? influencer itu nggak harus kaya, Nggak harus kaya. nggak harus guys. Benar. Jadi apa ya? Mungkin teman-teman Mita yang tahu Mita dari dulu, Ah. pasti pikirannya mereka begini. Beda banget ya gayanya sama di medsos, Oke, media sama sosial realitanya. realitanya. Mohon maaf ya Mohon Mbak-mbak maaf. mas-mas. Enggak apa-apa, Neng. Curhatin aja biar mereka tuh ngerti. Kadang mereka nggak ngerti gitu apa yang dimaksud oleh kita tuh nggak ngerti. Oke. Mita berpenampilan kayak gini itu dari duit Mita sendiri. Dari SMP emang nggak pernah minta Iya, iya. uang sama orang tua sama Aku udah sekali. tahu Mita sih dari dulu. Karena aku dari dulu udah ngejualin apa sih talentaku. Nah, Pas SMP nih ada job tari. Nah dari tari tuh aku Oh iya, dapet kamu gaji. tari dulu ya, Nah, ya. dapat gaji dan itu nggak pernah aku yang namanya minta ke minta orang sama tua. orang tua. Dan kalian seenaknya ngomong rumahnya kecil tapi gayanya tinggi. Apa itu hubungannya, cuy? Ya kali. Uangku sendiri. Wah apa Ya, kalian? aku kadang bikin sakit hati banget, men. Sumpah, Neng. Maksud sakit hati itu mereka nggak mikir gitu gimana Mereka cuman usahanya kita. jadi gini guys, masa iya kita mau ngasih tahu ke kalian di media sosial Nah. itu ngasih tahu susahnya kita kan nggak mungkin ya kali kita mau ngasih tahu lagi susah nih. Otak, Lagi bro, anggap nih Mbak. kalau kayak kita kan orang Madura Nah, ya orang Madura. pandangannya orang Madura kan kayak sawah. Anggap aku punya sawah. Masa aku mau ngasih tahu ke kalian aku Nge-explorein lagi ya. nggak mungkin. Nggak mungkin, men. Sama halnya kayak gini. Apa ya? Kita itu selalu membagi keceriaan. Kita bukannya nggak mempunyai kesedihan. Aduh, itu Banyak. udah banyak banget, men. Cuman ya kali kita menyebarkan kesedihan kita nggak Nggak mungkin mungkin lah. gitu, nggak mungkin. Jadi ya udahlah. Ada tuh kata-kata kan kalau kalian lagi seneng di instastoryin lah. Iya benar Harus- ya, gue paham. Harus mau apa kalian? Mau ini aja instastory, men. Sama halnya kayak gini. Mita banyak followersnya, otomatis followersnya pengen tahu aktivitas dia dong, aktivitas setiap harinya Mita kayak apa. Ya pasti spam, cuy. Spamnya tadi Nah. ya jangan sembarangan, men. Yang pertama, Nggak bisa sembarangan emang. terus jaga image sebagai public figure. Terus yang kedua, kita mengasih contoh yang baik, yang positif. Ya kali cuy kita lagi nangis, lagi ini, lagi itu. Mau di instastory Nah, nggak mungkin. oke. Sekarang tuh udah lumayan cukup lah, bukan cukup sih, kayak udah melebihi dari mungkin keinginan Mita dari dulu udah terkabul, banyak udah tercapai terkabul. sih gara-gara sekarang. Ya gara-gara menjadi Mita yang sekarang gitu. Terus keinginan apa lagi Neng yang bakal pastilah setiap orang mempunyai keinginan yang setelah ini pasti mempunyai keinginan baru. Setelah itu keinginan baru Mita apa gitu. Keinginanku kalian bisa lebih menghargai karya seseorang sih sebenarnya. Benar. Terus nggak apa ya? Ya kalau keinginan sih mungkin dari orang tua yang Ya, pertama. pastilah Pengen- orang tua mah. pengen ngelihat biar Anaknya orang tua sukses, anaknya ya. sukses. Dan sebenarnya sukses itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya kalau sukses. Cuman ya mungkin dari sekarang aja bisa dibilang udah lumayan. Iya. Udah bisa kerja sambil punya kesibukan kayak gini. Iya, benar. Gitu loh. Terus ya itu tadi, jangan buat teman-teman jangan selalu ngerendahin orang dari Nah, karyanya jangan mereka. jangan boy itu Dan mah. karena itu jangan body shaming lah. Jangan gitu loh. Emang komentarnya orang-orang tuh kayak apa ya? Maksudnya Nggak bisa mandang iya sebenarnya. cuy. Bikin kita sakit hati banget, men. Aduh, jangan cuy, jangan seperti itu. Kalau bisa kalau emang nggak suka ya udah di skip. Di skip aja Atau lah kalau gitu. nggak ada tombol blok kan, Mm-mm. ya udah di blok aja. Iya, benar, nggak usah ribet-ribet. Harus ngehujat ini itu Nah, dan segala macam. kayak nggak ada kerjaan lagi mereka cuy gitu. Itu bisa bikin down seseorang. Nah, ya dan itu emang Benar. apa ya? Ya kadang yang aku rasa sih kita bikin konten seperti ini nih. Kita udah niat banget, udah sampai beli baju yang bagus, terus harus penampilan yang bagus, cari tempat yang bagus, juga yang bagus. Habis kita posting, orang merasa enaknya ini itu. Anjing banget itu cuy, Ini sumpah. begini, ini begitu. Iya makanya, men, kesalahannya Aku itu tanya apa? balik, kalian bisa kayak begini? Nah itu simpelnya ya, kalian Kesel. bisa nggak? Kalian bisa nggak bikin kayak gitu? Makanya kan ya udahlah cuy, gitu kalian tuh jangan Dihargai. dihargai aja. Setidaknya kalian kalau udah nggak mau ngedukung, hargai aja gitu.
Nah kan oke lah, dari tadi kita ngobrolin masalah dia sekarang jadi influencer, jadi selebgram, public figure. Di balik semua itu dia tuh juga kerja di apa nih? BNI. Nah di BNI, di Bank Center BNI gitu. Jadi itu emang Oong yang kenal Mita dulu tuh emang pekerja keras gitu, dan anaknya tuh semangat orangnya, bikin padahal dia cewek gitu. Aku aja ngerasa kayak aku ini masih belum kerjanya cuman di HP nih gitu, di HP cuman aku, Tapi ngasilin. nah ngasilin sih yang pertama, apa-apa sih. ngasilin ya, mungkin itu emang rezekinya dia bisa kerja di rumahnya di handphone ya kan. Terus yang kedua kerjanya dia juga di kantor gitu, otomatis kalau kerja di bank kan ya, kalau di bank itu pasti pinter ngitung cuy, ngitung duit. Jadi aku ada tantangan nih satu buat kamu gitu, tantangan. Apa nih? Dan yang susah-susah. Iya, enggak, maksudnya gampang nih, ini gampang. Jadi Guys, aku males mikir kalau nggak di kantor. guys, kalian tahu nggak sih kalau dia di kantor tuh uang mulu ya, uangnya orang gitu. Ya kan kerjanya dia gitu. Oke. Mikir uang orang aja ribet. Ribet apalagi gimana? mikir uang Aduh, sendiri. jangan. Oke, aku tantang dia ya kan. Bukan tantang sih, aku punya permainan untuk dia. Jadi permainannya itu Neng, aku mau ada beberapa barang di sini, nanti kamu tinggal hitung aja, oke? Jadi aku di sini ada 5 barang Neng. Kan kamu pasti udah sering dong ngitung di kantor, ngitung duit, ngitung masa lalu mungkin. Oke, jadi di sini ada barang. Mungkin aku nyuruh Neng, cuman suruh ngitung aja, oke? Ini ada barang nih. Ada barang. Berapa? Coba hitung, ini ada beberapa barang. Ada sama ini juga. Iya, sama ini juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Menurut Mita ini 5. 5. Kalau menurut aku ini salah guys, salah. Kok bisa salah? Coba, ini kayaknya mikirnya nggak pakai logika nih. Enggak. Ini jelas ada 5. Kenapa Mita bisa salah? Oke. Emang. Bentar, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 guys. Kalau menurut aku itu salah, masih salah Neng, salah. Yang bener? Aku yang hitung ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. 1, 3, 4, 5, ada 6. Kenapa gak ada duanya bang? Ya karena menurut aku sih kamu nggak ada duanya Neng. Pulang, jaga cintaku buat saja deh. Mungkin itulah dari Mita, keinginan Mita selanjutnya pengen ngebahagiain keluarga. Itu orang tua mah pasti banget gitu. Kalau keinginan abangnya sendiri apa nih? Oh, dari aku sendiri. Kalau keinginan aku sendiri sih pengen ngasih cincin dari kamu. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jalani semua jodoh takkan kemana. Oke, mungkin segitu dulu video dari kita. Kalian bisa request di kolom komentar kalau kalian suka aku sama dia gitu, bikin konten apa lagi. Next kita bakal bikin konten dia sama dia lagi seperti apa. Kita lihat penontonnya dulu gitu, kita lihat komentarnya dulu bagus apa enggak kayak gitu. Pokoknya mungkin itu dulu dari kita vlog kali ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you next time. Thank you.